Halo good people, aku pernah berpikir bahwa mengenal seseorang itu seperti membaca buku yang sama berulang kali. Tokohnya tetap, alurnya sama, endingnya pun itu tak berubah. Tapi semakin hari, aku semakin sadar bahwa aku keliru. Kamu tidak akan pernah menemukan orang yang sama dua kali, bahkan ketika kamu kembali kepada orang yang sama. Dia sudah bukan versi yang dulu kamu kenal. Dan jujur saja, kesadaran itu tidak datang dengan lembut. Ia datang pelan tapi menyakitkan. Seperti menyadari bahwa lagu favoritmu terdengar berbeda ketika kamu memutarnya di hari yang hatimu sedang lelah. Dan aku mulai menyadari dari hal-hal kecil. Cara seseorang tertawa yang dulu lepas, kini terdengar ditahan. Cara dia membalas pesan yang dulu itu penuh cerita, tapi sekarang hanya seperlunya. Tatapan matanya yang dulu penuh rasa ingin tahu, kini lebih sering terlihat lelah. Dan awalnya, aku menyalahkan keadaan, waktu, atau mungkin diriku sendiri. Tapi lama-lama aku paham, bukan hanya situasi yang berubah, tapi orangnya itu juga ikut berubah. Dan kamu juga begitu. Versi dirimu yang dulu mudah percaya tidak sama dengan dirimu yang sekarang lebih berhati-hati. Dulu kamu memaafkan tanpa banyak berpikir. Sekarang kamu butuh waktu untuk sekadar membuka hati. Dulu kamu bisa begadang demi seseorang. Sekarang kamu lebih memilih menjaga kewarasanmu sendiri. Kamu mungkin merasa masih orang yang sama, tapi pengalaman telah mengukirmu pelan-pelan. Luka, kehilangan, harapan yang gagal, dan kebahagiaan yang sempat singgah. Dan semuanya mengubahmu, sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya ketika kamu berkata dia berubah, sebenarnya kamu juga sedang berbicara tentang dirimu sendiri. Aku pernah berusaha keras mempertahankan versi lama dari seseorang. Aku memegang kenangan seperti itu merupakan bentuk aslinya. Dan semua perubahan setelahnya hanyalah gangguan sementara. Aku terus berharap dia akan kembali seperti dulu. Lebih hangat, lebih peduli, lebih dia yang ku kenal. Tapi yang tidak kusadari waktu itu adalah dulu sudah tidak ada. Waktu tidak pernah mengembalikan orang ke versi sebelumnya. Ia hanya membawa kita ke versi berikutnya. Entah lebih baik, lebih tertutup, lebih dewasa, atau lebih lelah. Dan disitulah letak sakitnya. Kita sering jatuh cinta pada versi seseorang di waktu tertentu, lalu memaksa versi barunya untuk tetap sama seperti yang lama. Kita lupa bahwa manusia bukan foto yang bisa dibekukan dalam satu momen. Dan aku belajar bahwa setiap pertemuan dengan orang yang sebenarnya adalah pertemuan dengan pribadi yang berbeda. Hari ini dia bisa penuh perhatian karena hidupnya sedang tenang. Besok dia bisa dingin bukan karena dia tak peduli, tapi karena hidupnya sedang berantakan. Hari ini dia banyak bicara. Tahun depan dia mungkin lebih diam karena terlalu banyak hal yang sudah dia pendam sendiri. Dan bukan berarti perasaannya selalu berubah. Tapi itu cara dia mengekspresikan diri. Cara di mana dia bertahan. Dan cara dia mencintai. Dan itu
itu bisa sangat berbeda. Hal yang sama itu juga terjadi padaku. Ada masa di mana aku mencintai dengan sangat keras sampai aku melupakan diriku sendiri. Aku berpikir itu bentuk cinta paling tulus. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi mencintai dengan cara yang sama. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku tidak tahu rasanya kehilangan diri sendiri. Jadi kalau kamu menemuiku sekarang dan berkata, kamu beda. Mungkin kamu benar dan aku tidak bisa menyalahkan itu. Aku memang berbeda. Aku sudah melewati banyak hal yang tidak kamu lihat. Aku sudah berdamai dengan beberapa luka yang dulu membuatku hancur dan mungkin kita sudah menutup beberapa pintu yang dulu selalu kita biarkan terbuka. Dan jika kamu pun begitu, meski mungkin kamu tidak menyadarinya, kita sering menuntut konsistensi dari orang lain, padahal hidup terus memaksa semua orang untuk beradaptasi. Tekanan, tanggung jawab, kegagalan, pertumbuhan, dan semuanya membentuk ulang cara seseorang memandang dunia. Jadi ketika kita merasa seseorang tidak lagi seperti dulu, mungkin bukan karena dia berpura-pura waktu itu, tapi itu karena hidup telah membentuknya menjadi seseorang yang baru. Masalahnya, kita jarang memberi ruang untuk perubahan itu. Kita ingin orang tetap sabar seperti dulu. Padahal mungkin kesabarannya sudah habis terkikis keadaan. Kita ingin dia tetap ceria seperti dulu. Padahal mungkin dia sedang memikul beban yang tidak pernah dia ceritakan. Kita ingin dia tetap memperlakukan kita dengan cara yang sama, tanpa bertanya apakah dia masih punya kapasitas emosional yang sama seperti waktu itu. Kita tidak mengatakan bahwa semua perubahan harus dimaklumi. Ada perubahan yang memang menjauhkan, melukai, atau membuat hubungan tak lagi sehat. Tapi memahami bahwa manusia berubah membuat kita berhenti menyalahkan kenangan. Dan kenangan itu nyata. Versi dia yang dulu juga nyata. Versi kamu yang dulu itu juga nyata. Hanya saja mereka hidup di waktu yang berbeda. Sekarang kita melihat hubungan seperti dua orang yang terus berjalan, bukan dua patung yang berdiri diam. Terkadang langkah kita seirama. Kadang salah satu berjalan lebih cepat. Kadang ada yang berhenti sebentar karena lelah dan mungkin tanpa sadar jaraknya sudah terlalu jauh untuk kembali sejajar. Bukan karena tidak pernah saling berarti, tapi karena masing-masing sudah menjadi seorang yang baru. Dan mungkin kedewasaan yang terbesar dalam mencintai adalah menerima bahwa kita tidak bisa menuntut seseorang untuk tetap sama hanya demi kenyamanan kita. Seperti kamu juga tidak ingin dipaksa kembali menjadi dirimu yang dulu, yang mungkin lebih naif, lebih rapuh, atau lebih mudah disakiti. Sekarang, setiap kali kita bertemu seseorang yang pernah dekat dengan kita tidak lagi mencari dia yang dulu. Kita mencoba mengenal dia yang sekarang. Terkadang kita menyukai versinya yang baru atau merindukan yang lama. Dan kita sadar kita sama-sama sudah berubah terlalu jauh. Dan itu tidak apa-apa. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang menemukan orang yang sama dua kali. Hidup adalah tentang belajar mencintai orang yang terus berubah, termasuk diri kita sendiri.
Jadi kalau hari ini kamu merasa seseorang sudah tidak seperti dulu, mungkin memang benar, tapi lihat juga ke dalam. Kamu pun tidak lagi seperti yang dulu. Dan di antara dua orang yang sama-sama berubah itu, hubungan hanya bisa bertahan jika keduanya mau saling mengenal lagi, bukan saling menuntut kembali ke masa lalu. Kita tidak lagi mencari kepastian bahwa seseorang akan selalu sama. Kita hanya berharap selama kita masih berjalan bersama, kita mau terus belajar versi terbaru satu sama lain. Karena itulah satu-satunya cara cinta bisa tumbuh di dunia yang tidak pernah berhenti mengubah kita. Thank you. Saya Amri Pitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.